Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak gimana kabarnya, baik? Alhamdulillah baik-baik saja. Bapak, perkenalkan, nama saya Febrianti dari Universitas Garut. Di sini saya izin mewawancarai Bapak. Gak banyak kok Bapak, cuma 2 pertanyaan. Kenapa cuma 2? Gak banyak aja. Tentang mikroplastik sama sampah. Waduh, kita plastik. Nah, izin tanya Bapak ya, sekarang tuh beredar berita bahwa terkhusus di daerah Jakarta bahwa adanya indikasi air hujan itu mengandung mikroplastik. Nah, menurut Bapak, apakah di daerah Garut sendiri itu akan adanya mikroplastik air hujannya, Pak? Begini ya, kalau berbicara Jakarta aja dulu ya, bahwa mikroplastik itu memang kalau kata Pak Menteri LH mah salah satunya itu dari yang ada di TPA yang paling gede teh non Bantar Gebang. Jadi itu kan mungkin aja kan debu-debu dari sabang apalagi atau memang dari pembakaran yang ada di sekitar kita lah ya, bahwa itu teh memang kalau pembakaran misalkan ada yang namanya dioksida lain sama, tapi kan ada juga kalau itu masih mikroplastik mah berkisar ke debu-debu yang kecil-kecil ya, tentang plastik yang kecil-kecil kan, mungkin aja naik ke atas terus diturunkan ke hujan gitu ya, hujan jadi ke kita. Kalau di Garut kalau kemungkinan mah mungkin saja mungkin ya, cuma kayaknya kalau misalkan secara masif mah kayaknya belum deh. Tapi nggak tahu ya, kita harus mengadakan dulu ini penelitian lah. Misalkan gini, mikroplastik itu kan bisa ada di air, Iya betul, ada di udara. Kalau misalkan di udara turun ke hujan, dan mungkin perlu ada penelitiannya. Cuma kan kalau dilihat dari perilaku kita terhadap lingkungan lah gitunya, misalkan sampah, pembakaran pasti di mana-mana. Terus kan kita nggak tahu nih, mungkin ada apa ya, TPA kita juga kan open dumping ya. Kalau open dumping kan nggak ditutup, mungkin aja ada debu-debu yang ke atas gitu, sampah-sampah plastik itu sendiri dengan ukuran yang kecil-kecil gitu kan, itu kan berbahaya ya. Kalau masuk ke tubuh kita gitu sih. Seperti itu Bapak. Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Kalau boleh tahu nih Bapak di sini sebagai apa gitu bidangnya, Pak? Saya sebagai apa ya? Kalau saya itu sebagai penyuluh lingkungan di bidang kalau bidang ini bidang pengelolaan persampahan. Sebenarnya kalau berbicara tentang penyuluh itu nggak bisa ini mah penyuluh bagian persampahan, enggak. Seharusnya itu penyuluh mahnya lingkungan hidup ya semua. Berbicara sampah, berbicara pencemaran, berbicara konservasi. Cuma akhirnya berhubung diemnya di bidang pengelolaan persampahan, akhirnya spesifikasi. Nah, karena persampahan ketika kita menyuluh ya, maksudnya melakukan penyuluhan tema yang lain dulu ya Pak Iqbalnya tentang air, kan kita rada ngeblank gitu ya sebenarnya, nggak terlalu lancar berbicara tentang air hujan dan lain sebagainya. Tapi kalau berbicara itu mah ya memang saya itu di penyuluh di bidang ini, akhirnya ya seolah-olah jadi penyuluh sampah cina gitu, padahal mah nggak bisa begitu. Penyuluh itu semua. Iya Bapak, baik, terima kasih banyak atas jawabannya. Satu kali lagi Bapak, pertanyaan yang tadi tentang sampah Bapak. Yang kedua Bapak, pertanyaan yang kedua yaitu tentang sampah. Nah, seperti kita ketahui bahwa sampah itu tidak hanya sampah anorganik dan juga organik saja, tetapi ada 6 klasifikasi. Salah satunya itu ada B3, terus ada kertas, ada residu, dan yang lainnya. Nah, kalau boleh tahu Bapak, kenapa di Garut belum diberlakukan ke 6 klasifikasian sampah tersebut seperti itu? Maksudnya diberlakukan seperti apa? Jadi masing-masing sampah organik, anorganik itu dipisah-pisah gitu Bapak. Masalahnya gini nih ya, kalau sebenarnya kalau di Garut juga kalau pemisahan itu sudah dilakukan. Cuma kan dalam hal ini untuk spesifik gitu ya.
Terus gini, apakah pengangkutan di kita udah dijadwal tidak? Kan belum. Berarti Itu juga jadi gini nih sebenarnya. Ketika berbicara pemilahan, berarti kadang-kadang masyarakat itu stuck di situ, dipilah. Jadi kayak bahasa kieu. Kok saya teh udah dipilah, Oh iya. tapi ku pengangkutnya dihijikeun deui. Oh iya. Ya salah atuh, seharusnya setelah dipilah tuh diolah. Iya betul. Kan tadi dikatakan sebenarnya sampah itu ada dua sebenarnya mah. Ada yang organik dan anorganik awalnya ya. Iya awalnya. Anorganik itu dibagi lagi. Anorganik itu ada yang mempunyai nilai ekonomis dan yang tidak bisa diapa-apain. Nah, itu disebut residu. Di dalam residu itu sebenarnya kan masih ada B3 dan lain sebagainya gitu ya. Seharusnya kan kalau B3 dipisah. Iya. Tapi kan kita belum ada pengolahan ke sana. Jadi itu dianggap residu aja. Oh iya, tapi cuma dipisah gitu Pak. Ya, dipisah aja gitu. Mau dari rumah yang B3 apa? Baterai. Lampu kemana coba tetap kan ke sana. Nah, harusnya memang dipisah dan diolah tersendiri harusnya. Tapi kan di Garut belum sejauh itunya. Ya. Kemudian yang anorganik ekonomis itu tadi teh ada yang kertas, ada yang plastik dan lain sebagainya. Itu yang dijadikan misalkan gini ya, mau 6 itu udah intinya mah cuma 3 sebenarnya mah gitu aja, organik, anorganik sama residu lah gitu ya. B3 itu masuk residu di sini gitu. Organik seharusnya jangan misalkan kalau dipilah teh diolah. Enggak, harusnya organik itu habis di rumah masing-masing. Dibuat kompos, dibuat maggot ke apalah dan sebagainya. Jadi organik itu sebenarnya nggak boleh diangkut lagi ke TPA harusnya. Jadi kita teh di rumahnya teh harus namanya dipilah-pilah heula. Tapi untuk dipilah teh tos dipilah enggak, tapi diolah. Artinya yang organik itu harus diolah jadi habis lah. Kalau punya kebun dikakebunkeun. Kalau saya mah sisa makanan pasti balongkeun. Punya ikan. Jadi habis. Tinggal yang anorganiknya nih. Yang anorganiknya yang bernilai ekonomi dijual atau ke bank sampah atau apapun lahnya. Kalau yang anorganik residu ya itu baru diangkut ke TPA. Atau kalau yang sekarang tren namanya dibakar tehnya, walaupun nggak boleh. Oh iya. Tapi kan kalau kadang-kadang ya itulah, kalau dibakar itu kalau misalkan di tempat yang jauh kan masih aman gitu. Bingung juga kita dilayani enggak. Jadi akhirnya diarahkannya gitu, pokoknya dipilah dulu. Jadi yang dibakar itu nggak boleh semua, harus residu saja gitu. Jadi residu itu kan kurang lebih di 20%. Jadi kalau misalkan 1 kilo 1 hari misalkan, jadi yang dibakarnya mah cuma 200 gram. Yang itu memang udah habis. Nah itu harusnya seperti itu. Jadi kalau berbicara klasifikasi gitu di dalam Perda juga, Perda 4 2014 sudah disebutkan ada seperti itu. Cuma nggak digituin gitu. Kan gini, kalau di Perda juga masyarakat harus melakukan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan itu ya seperti itu, harus dipilah, diolah. Cuma kan kadang-kadang bingung masyarakat dikumaha sih. Berarti kurang kesadaran dari pribadi. Terus kan maksudnya teh kieu nya, kalau berbicara pengolahan sampah mah bukan teknologi nih sebenarnya, tapi perilaku. Kita udah begitu enggak, perilaku kita udah mengurangi sampah. Iya betul sih. Mau enggak memilah sampah? Itu teh siganu babari hese itu teh pemilah sampah teh. Soalnya kan masyarakat mau bikin gini. Kenaon sih dipilah kayak gue di piceun deui gitu. Berarti kurang kesadaran. Itu juga harus lebih harus ya kolaboratif juga lah gitu. Masyarakat juga harus jangan berpikir sampah mah masalah dinas LH, enggak. Cek LH teh cik atuh masyarakat. Jadi intinya masyarakat yang siapapun itu harus berkolaborasi sama-sama, bertanggung jawab atas sampahnya. Kecuali kalau dia itu benar-benar teu ngaluarkeun sampah 1 hari pun. Pasti kan nggak mungkin kan, berarti harus bertanggung jawab. Ya baik Bapak, mungkin ada tambahan satu lagi Pak. Ya, enggak.
kan di luar negeri itu terkhusus Jepang kalau tidak salah namanya Pak. Cara pengelolanya itu per hari gitu Bapak. Jadi pertama yang dikeluarkan itu kayak sampah organik dulu, kedua anorganik dulu. Nah, kenapa sih Pak kalau boleh tahu tantangan di Indonesia atau terkhususnya di warga Garut itu belum mengadakan per hari seperti itu Bapak? Gini ya, kalau berbicara sampah itu tidak lepas dari 5 aspek nih. Saya ngobrolnya dari situ. Yang pertama adalah regulasi. Regulasi itu perda, nukar itu dah undang-undang kita sudah ada. Sudah ada. Udah pang lengkap nah kalau tentang persampahan. Tinggal mau nggak dilaksanakan gitu menjalankan. Kedua tentang kelembagaan. Kelembagaan itu kalau di dinas namanya dinas lah yang ini. Tapi desa-desa punya nggak pengelolaan sampah tersendiri? Pertama itu. Yang kedua teknis operasional. Artinya apa yang dilakukan oleh lembaga itu udah ini misalkan si sampah organik itu ingin dijadikan kompos dan lain sebagainya. Keempat pembiayaan pembiayaan inti nama. Di Jepang kenapa seperti itu? Anggarannya juga udah ini kan. Iya, betul. Terakhir peran serta masyarakat di Jepang juga merenengges masyarakatnya itu udah memiliki tanggung jawab yang besar mungkin kesadaran. Kan gini kalau di Jepang itu kalau ada beberapa itu masyarakat itu udah bisa memilih 36 jenis. Coba di kita mah tilu juga udah enggak. Belum sih Pak. Pertama gitu. Terus ada di Cina katanya kan pernah ada mahasiswa Cina kesini, tapi orang Indonesia ya yang di Cina. Jadi pengangkutan nanti udah dijadwal di sana. Misalkan hari ini organik, hari ini ini. Kalau misalkan dipaksa seperti itu, otomatis masyarakatnya bakal memilah. Misalkan gini lah di Indonesia contoh. Hari Senin organik saja misal. Yang anorganik kan mau keluarkan kan, mau diangkut kan. Berarti kan masyarakatnya hanya organik saja. Jadi Pas hari Selasa kertas unggul. Sok kumaha berarti yang lainnya nggak akan diangkut. Berarti orang otomatis bakal memilah berarti kertas unggul misal gitu. Terus kan itu oke kan hari Jepang itu mah udah dikelola di sananya juga. Di kita mah kan belum. Berarti hambatannya kan kembali ke 5 itu terutama anggaran lah. Betul. Bukan gak mau kita misalkan panaha ieu masyarakat gak di itu dalam misalkan contohnya kieu lamun anu teu mimilah moal diangkut misalkan kira-kira di Garut kitu tah bakal kumaha da moal tanggung jawab kebanyakan ngahajakeun nah kayak gitulah. Jadi memang sih majunya negara itu kelihatan sihnya maksudnya bukan dari hanya pemerintah atau betul. Jadi kan si masyarakat juga jadi mungkin terpaksa awal nama tapi terbiasa. Tapi kan dari terpaksa jadi biasa. Dah kita juga gitu harus nama gitu. Jadi cuma kan kita belum nih kadang-kadang ya itu tadi teh kenaon orang dipilah-pilah kan kadang enggak dihijikeun deui gitu. Misal da pengangkutan lagi enggak dijadwal kita teh kan. Iya betul. Terus yang di KTPS tahu ya TPS yang di pinggir jalan kan langsung diangkut ke TPA dipilah tuh ke masyarakat tuh kan sok tinggal kayak gitulah. Jadi kalau misalkan ya kayak Singapura rencananya Singapura mengeluarkan sampah di mana wae di denda kan gitu. Jadi gak mau mereka mah. Jadi kan berpikir kieu ya saya orang Cisurupan contohnya boleh nggak saya mengeluarkan sampah di sini secara itu mah nggak boleh. Jadi lamun orang nyampah di dia kudu dibawa deui ka ditu. Jadi diolah nanti di masing-masing, tapi kan henteu. Jadi nah gitu. Jadi kan terus kan di Singapura mah jarang aya wadah sampah teh. Artinya naon ulah buang sampah. Ari di kita lamun teu aya wadah sampah kumaha? Di mana? Nah, berarti kan itu juga masih apa ya? Pengetahuan juga. Terus kan memang ada ini ya peran-peran dari pemangku kepentingan di dalam hal penegakan hukum misalkan kan di kita mah henteu nya nu membuang sampah dina perda aya loh eta lamun membuang sampah sembarangan 500.000 eta di denda teh tapi kita nggak bisa menegakkan itu. Sok bayangkeun misalkan aya seseorang di membuang itu di 500.000 kira-kira demona apa mah di urang mah gitu kan. Jadi bakal nanti pirang kucina nu kitu-kitu bae nepikeun ka di penjara. Nah gitu. Jadi
belum sampai sana gitu. Jadi kalau berbicara sampah mah bakal panjang lebar, wah pokoknya mah di awal pakai wah angges sebenarnya gitu. Baik, seperti itu. Ya. Terima kasih Bapak. Mungkin dapat disimpulkan dari pertanyaan awal itu kemungkinan ada, cuman harus ada penelitian yang lebih lanjut tentang mikroplastik. Yang kedua yaitu kenapa, karena mungkin ada beberapa hambatan seperti tadi kesadaran masyarakat dan juga di sistem pengelolaan di Indonesia. Baik, mungkin itu saja. Bapak terima kasih sudah meluangkan waktunya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam berbicara Bapak. Maaf juga saya apabila kurang dalam penyampaian penjelasannya. Ada harapan gak nih Pak buat masyarakat Garut buat kedepannya? Intinya gini lah, kalau saya itu ada ini ya, sampahmu adalah tanggung jawabmu gitu aja. Jadi intinya walaupun pendek tapi itu teh mendalam ininya teh artinya teh. Jadi bolehkah kita mengelola sampah? Boleh, asal bertanggung jawab teh mulai dari pemilahan, pengolahan kita harus bisa seperti itu dan mengikuti aturan yang berlaku. Jadi intinya mah hayu bebarengan lah dalam hal pengolahan sampah, tidak bisa iya tugas tuh enggak, tapi semua pihak kita harus bekerja sama dalam hal pengolahan sampah, mulai dari individu sampai ke negara. Seperti itu. Terima kasih Bapak atas informasinya sekali lagi. Mohon maaf bila ada kesalahan. Nah, baik seperti itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.